betapa nikmatnya satu orang kalau punya anak perempuan. Understand? Oke, saking baiknya Islam, makanya perempuan itu jadi perempuan Muslim, jadi wanita Muslim ini harus syukur. Kesetaraan, tidak ada kesetaraan. Kalau kesetaraan ya suruh macul. Ayo, bersihkan toilet laki-laki, bersihkan listrik di atas sana, ngamankan listrik di atas laki-laki, ngangkat beban ya laki-laki. Sudah perempuan itu ada kodratnya, laki-laki ada kodratnya, dan tidak buruk. Kodratnya laki-laki di sana, kodratnya perempuan di situ baik. Jadi londo-londo yang ngomong kita harus sama apa nih? Tidak bisa sama, tidak mungkin bisa sama. Allah nyiptakan tidak sama, kok manusia mau sama? Ya toh? Orang mau merubah bagaimanapun yang Allah ciptakan, masih profesor sing paling top tidak bisa. Sekarang kan dipaksa ya, supaya LGBT itu diterima, dipaksa, dibuat biasa. Supaya 20 tahun ke depan nanti anak-anak yang baru lahir itu merasa orang laki senang laki itu ya normal. Karena mereka lihat itu dibiasakan. Sekarang dipaksa terus. Ya toh, enggak ada pemaksaan yang seberat ini di dunia. Selama ini enggak pernah ada. Benderanya hak asasi manusia. Ya toh. Misalnya memang benar itu ada, seandainya ada orang mati terus gak berubah badannya, setelah 100 tahun lagi dikeduk, pasti yang dicari itu ini laki-laki atau perempuan, bukan ini kira-kira homo atau lesbi atau normal. Kalau laki-laki ya laki-laki, kok mokso laki-laki senang sama laki-laki? Ya, padahal kodratnya tidak begitu. Tapi Dajjal, orang-orang musuhnya Allah akan berusaha bagaimana caranya membuat Allah murka. Dan ini cara yang paling cepat membuat Allah murka. Karena kalau Allah semakin murka, ya toh, akhir zaman semakin dekat. Dajjalnya semakin cepat turun. Karena bagi orang-orang penyembah Dajjal itu kalau turun berarti mereka mendapatkan bantuan sang penolong. Makanya dipaksa terus itu. Dan rata-rata orang yang sejenis, kalau yang satu kena sakit ditinggal, tidak akan dirawat, bos. Purane ketularan agunggulan. Ya, nah, sehingga ketika yang lahir laki-laki boleh bahagia, tapi kalau yang lahir perempuan jangan sampai bersedih. Kenapa? Fa innahu la yadri. Dia tidak tahu. Annal khairah lahu fi ayyihima. Mana yang akan menjadi kebaikan baginya? Tidak tahu. Apakah dari laki-laki atau dari perempuan. Jadi kalau punya anak laki-laki alhamdulillah, punya anak perempuan alhamdulillah. Begitu ceritanya. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana lahu ibnatun," siapa yang punya anak perempuan satu, fa'addabaha, diberi pendidikan adab, fa'addabaha, diberi pendidikan tentang adab, wa ahsana ta'dibaha, dan diperbaiki adab, pembelajaran adabnya. Ghadzaha fa ahsana ghidaaha, diberi makanan yang baik, yang halal, diusahakan yang vitaminnya bagus. Ya toh, jadi tukokno sing micine akeh. Dibelikan makanan-makanan yang sehat, diberi makanan-makanan yang terbaik. Bapaknya gak tahu ngombe susu belas, anaknya minum susu terus yang mahal-mahal. Nah, berarti kan lebih sayang ke anaknya. Ya toh? Kemudian wa asbaqu 'alaiha minan ni'mati allati asbaqallahu 'alaihi, dan menyempurnakan kepadanya dari kebaikan-kebaikan dari apa-apa yang telah Allah berikan padanya. Bapaknya dapat rezeki, anaknya diberi juga sebagai penyalur, playmaker dia. Ya, dia yang nyalurkan bola, dia yang dapat, dia yang nyalurkan, istrinya dikasih, anaknya diperhatikan. Maka itu akan menjadi sebagai keberkahan bagi ayahnya dan akan menjadi penyelamat untuk ayahnya dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Perhatian ke anak perempuan bisa jadikan kita bapaknya masuk surga. Amin ya rabbal alamin.
Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, si tidak satu pun orang yang punya anak 2 perempuan, kemudian dia baik kepada 2 anak itu, illa adkhaltahu al-jannah, kecuali adkhaltahu al-jannah, 2 anak itu akan memasukkan bapaknya, gampangkan masuk orang tuanya ke dalam surga. Ini lain sama sholatnya, ini lain sama puasanya, lain sama hajinya. Sayang ke anak perempuan. Maka kadang banyak yang tidak sadar itu. Cinta sama anaknya perempuan, sayang sama anaknya perempuan, perhatian itu tidak tahu kalau itu pahala besar. Ya, begitu. Sayang ke anak perempuan 2 lebih diutamakan, kalau bisa 2 anaknya, maka dimudahkan masuk ke dalam surga. Rasulullah juga bersabda, siapa punya anak perempuan 2 atau saudara perempuan 2, ya, saudara perempuan 2 atau anak perempuan 2, fa ahsana ilaihima, baik kepada kedua saudara perempuannya tadi, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, nanti saya sama dia di surga akan jadi seperti ini. Dekatnya, saking dekatnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau perhatian ke saudara perempuan, begitu. Jelas ya? Jelas? Kurang jelas? Jelas. Siapa yang keluar ke pasar, ya, kemudian membeli sesuatu ke pasar muslim khususnya, kemudian dia membeli barang hadiah, dia keluar beli hadiah, pulang, kemudian melebihkan ke anaknya yang perempuan lebih dari yang laki-laki, nadharallahu ilaihi, akan mendapat pandangan cinta dari Allah. Wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu, siapa yang dipandang oleh Allah tidak akan pernah diadab selamanya, insyaallah. Jelas? Jadi jenengan punya anak perempuan, biasanya kan dibelikan boneka, ya, karena kalau diberikan granat itu tidak cocok. Jadi anaknya dibelikan boneka, anak yang laki dibelikan bola biasanya, kan begitu. Nah, maka ketika jenengan belikan boneka, jenengan pilih yang misalnya harganya 30.000, jenengan sengaja itu, jenengan belikan bola untuk anak laki-laki harga 20, berarti jenengan lebihkan untuk yang perempuan. Maka ketika itu kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan mandang kepada jenengan dengan pandangan kasih sayangnya, dan insya Allah terjaga dari adabnya Gusti Allah. Barokah sayang ke anak. Jadi kalau keluar ke pasar ada mainan, ya toh, dibelikan untuk anaknya yang perempuan yang lebih mahal dari anaknya yang laki-laki. Karena kalau kita belikan yang perempuan saja, yang anak laki-laki tidak diberikan, kan sawangannya, ya toh. Tapi kalau anak dibelikan yang lebih mahal, tapi beda barang, kan dia tidak terlalu paham. Satu boneka, satu bola, kan dia tidak mikir bahwa kok diberikan boneka, kok saya diberikan bola, kan tidak mungkin. Anak laki-laki yang normal dia akan senang bola atau robot, ya toh, atau tembak-tembakan, kan seperti itu senengannya. Mau dibelikan monopoli ya repot, apalagi Alma. Nah, kalau yang laki-laki anaknya diberikan bola 20.000, yang perempuan dibelikan boneka 30.000, berarti kan jenengan lebihkan yang perempuan. Si anak tidak bakal bingung dia cuma taunya alhamdulillah ditukokno bapak, yang satu nyekel alhamdulillah tukokno bal bagi yang laki-laki, yang perempuan alhamdulillah berikan boneka. Kalau yang perempuan jenengan belikan bola juga kan tidak senang dia. Nah, dia berikan boneka dia senang, atau belikan apa? Masak-masakan, kitchen, dibelikan chicken set itu tadi. Dibelikan chicken set, ya, kitchen set itu seperti kitchen set kecil, senang dia. Kalau yang laki-laki kan tidak senang. Jadi kan belikan ini yang harga 70, bolanya harganya 30.000. Nah, itu termasuk contohnya begitu. Karena kalau jenengan cuma belikan yang perempuan saja, yang laki-laki tidak jenengan berikan, kan gak enak. Kalau belikan dua-dua lebih baik, tapi yang perempuan didhisikno. Apa kata Nabi Muhammad? Insya Allah jenengan akan dijaga dari azabnya Gusti Allah.
Gitu ceritanya. Siapa yang pulang dari pasar kemudian membawa barang untuk keluarganya, maka dia seperti sedang memberikan sedekah kepada mereka. Hadiah untuk anak. Makanan, minuman, pakaian, sandang pangan papan, sopailah, ya. Kadang-kadang pulang jenengan bawakan makanan. Itu kalau Anda berikan sesuatu, macam-macam, apapun yang Anda bawakan dari pasar. Tidak harus dari pasar, misalnya dari mana pula, pokoknya jenengan pulang membawa sesuatu untuk anak jenengan, maka itu seperti sedekah kepada mereka. Akhirnya kadang-kadang merasa bahwa memberi anak itu bukan sedekah, memberi istri itu bukan sedekah. Itu sedekah itu. Iya. Dan usahakan berikan ke yang perempuan dulu baru yang laki. Misalnya yang punya anak perempuan sama laki. Ya. Maka jenengan bawa hadiah untuk yang laki-laki sama yang perempuan. Nah itu jenengan panggil yang perempuan dulu. Titi. Coba, iya Ti. Kasih, gitu. Ya. Betul, ya, gitu. Nah, kasih yang perempuan dulu. Ya, itu untuk menunjukkan orang Islam ini dia tidak mau seperti orang di luar Islam, di mana perempuan itu dihinakan, merasa bahwa anak perempuan kau arfaate. Tapi orang Islam tidak ngangkat, karena itu yang dilakoni Kanjeng sebelum Rasulullah, seperti yang dibaca oleh Habib Abdullah tadi, wa idzal mau'udatu su'ilat, orang-orang yang perempuan itu dulu kalau lahir dikubur karena orang tuanya malu. Kenapa dikubur? Karena orang tuanya malu kalau besar anaknya itu zina, malu. Sebelum zina tak bunuh aja dulu, kan begitu dulu. Nah ini enggak, kalau ada orang pulang dari pasar atau dari satu tempat kemudian anaknya yang perempuan dikasih hadiah dulu, didahulukan, maka kata Rasul fa innahu man farraha untha, siapa yang memberi kebahagiaan kepada perempuan, perempuan yang mahramnya, istrinya, anaknya, saudaranya, ojo perempuannya tetangga, membahagiakan istrinya tetangga, bukan. Siapa yang menyenangkan anak perempuannya, faka'annama baka min khosyatillah, seperti dia orang yang sedang nangis karena takut ke Gusti Allah. Tidak gampang nangis karena takut ke Allah, itu tidak gampang. Menang-menang nangis karena takut ke Allah. Aku wedi Gusti Allah. Kenapa kok takut? Beda nangisnya para wali sama wali murid, Imam. Kalau para wali itu takut mengecewakan Allah. Allah sudah baik sama saya tidak bisa balas. Nangis. Takut tidak diberi rahmat, takut tidak diberi perhatian, takut begitu. Bukan takut karena Allah jahat. Kalau kita kan takut kepada Allah di lebaran neraka, Pak. Iya kan? Kalau mereka enggak, takut Allah gak ngereken lagi sama dia, takut Allah itu enggak mau sama dia. Karena bagi wali yang benar-benar wali, enggak ada peduli saya dimasukkan neraka atau surga. Yang penting Allah ridho sama saya. Imam Hasan al-Basri mengatakan begitu. Dan para wali begitu. Rabi'atul Adawiyah kan juga mengatakan begitu. Ya Allah, kalau ibadah saya karena cari surgamu, lebaran neraka aku. Apa artinya penyembah Tuhan takut neraka itu? Jadi mereka wali-wali itu nangis takut kepada Allah, takut kehilangan kasih sayangnya, takut kehilangan imannya, takut tidak bertemu sama Allah, takut mengecewakan Allah, begitu. Nah ini kan nangis, oh Allah, ngajirna minan nar ya Allah, jangan bener rokok. Ya lumayan lah, saya percaya ya, alhamdulillah. Saya percaya, paling enggak masih percaya. Nah, orang yang takut nangis, saking takutnya ke Allah sampai nangis, berat itu. Lah ada yang seperti nangis takut kepada Allah. Apa? Memberi hadiah ke anak perempuan. Oh, masih wis gede kok ono hadiah gak apa-apa. Mbok itu sampel atau apa. Dan siapa yang nangis karena takut kepada Allah, maka haram badannya di atas neraka, akan terjaga badannya dari api neraka. Jelas? Terakhir, dari sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, siapalah punya anak perempuan 3, man kanat lahu thalathu banatin, siapa yang punya anak perempuan 3, au akhwatin atau saudara perempuan 3, fasabara ala alwaihinna wa dharraihinna, sabar atas kondisinya, karena perempuan kan tidak sama laki, ya toh. Perempuan itu kan ada perasaan, perempuan itu sudah tersinggung, perempuan itu tidak ngomong tapi mendem, kan ada begitu. Maka akan dimasukkan surga oleh Allah
karena sayangnya dia ke anaknya perempuan atau ke saudaranya perempuan. Maka tanya satu orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau dua gimana? Maka kata Nabi Muhammad, wasintahan, ya sudah dua tidak apa-apa. Satu lagi mengatakan, awahidah ya Rasulullah kalau satu, anaknya perempuan cuma satu. Rasulullah mengatakan, awahidah ya sudah satu tidak apa-apa. Orang sabar atas anaknya perempuan, sayang kepada anaknya perempuan, mencintai anaknya perempuan, memberi hadiah kepada anaknya perempuan, mendidik, memberi pakaian yang baik, memberi pengajaran kepadanya, menutup auratnya, menikahkan sampai jenjang pernikahan yang pas, maka Rasulullah menyampaikan bahwa dia akan selamat dari api neraka dan akan mudah masuk surga. Jelas ya? Nah, kalau anaknya masih lagi terus, ya tambah lagi insya Allah. Tambah lagi apa? Ya Anda mikir sendiri. Ya tambah anaknya bisa, tambah pabriknya juga bisa. Ya lah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga anak-anak kita terjaga selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal